Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan nama saya Eka Salahuddin. Kalian bisa panggil saya Pak Eka. Di sini saya posisinya menggantikan Pak Adin sebagai pengajar guru IPS di kelas 8. Rasanya kalian belum pernah lihat saya ya. Mungkin saya tampilkan aja saya ada di video pembelajaran kali ini, jadi biar kalian nanti kalau ketemu saya bisa sapa atau bisa tanya dimanapun kalian berada, kalian gak sungkan gitu untuk nanya. Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan saya di posisi di video ini. Ya, halo, saya Pak Eka. Jadi kalian nanti kalau lihat wajah saya atau kalian ketemu saya dimanapun, kalian bisa panggil saya atau bisa tegur saya dimanapun dan kapanpun. Oke. Ya, kita akan membahas 4 pelaku kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita membahas tentang 4 pelaku kegiatan ekonomi, kita juga harus mengetahui apa itu kegiatan ekonomi dan apa saja yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi daripada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ini selalu dilakukan baik oleh kita, masyarakat, dan juga lainnya. Kegiatan pada produksi, distribusi, dan konsumsi akan kita bahas pada inti awal video pembelajaran. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah suatu kegiatan di mana menghasilkan suatu barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen, dan sedangkan distribusi adalah kegiatan mengantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dengan tujuan agar barang atau jasa segera sampai kepada konsumen atau kepada tujuan tersebut. Oke, sedangkan konsumsi yaitu kegiatan yang menghabiskan barang atau jasa yang dari produsen yang kita terima dari distributor. Barang dan jasa ini kita gunakan dan kita habiskan. Itulah kegiatan inti daripada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini sangat berkaitan dan sangat penting, dan tentunya kegiatan ini memiliki ada pelaku daripada kegiatan ekonomi. 4 pelaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini kita akan bahas 4 pelaku daripada kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yaitu kelompok masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, seperti kita yang selalu menghabiskan baik barang maupun jasa ini untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan rumah tangga konsumsi. Selain mengkonsumsi baik barang atau jasa, ini juga rumah tangga konsumsi juga memiliki atau memproduksi daripada beberapa faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga wirausaha. Nah, yang keempat, faktor produksi ini dapat dilakukan oleh masyarakat, oleh kita yang melakukan kegiatan produksi. Karena rumah tangga konsumsi ini melakukan produksi ini atau sebagai pemilik produksi, maka rumah tangga konsumsi ini akan mendapatkan daripada jasa. Nah, apa saja jasa yang didapatkan? Yang pertama, yaitu dari sumber daya alam akan mendapatkan rent. Rent itu adalah sewa. Jadi seperti halnya mendapatkan sewa tanah dari produsen yang diterima daripada pemilik produksi. Nah, kemudian sedangkan ada sumber daya manusia yaitu wage ya. Wage ini adalah upah. Nah, upah di mana dalam melakukan
melakukan kegiatan, menghasilkan ini, mendapatkan upah. Nah, kemudian berdaya modal yaitu mendapatkan interest. Nah, ini tuh seperti ya, mendapatkan bunga. Nah, kemudian juga ada wirausaha akan mendapatkan profitnya atau keuntungan, yang artinya profit ini yaitu jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dari periode waktu tertentu. Nah, inilah rumah tangga konsumsi yang mendapatkan jasa daripada kegiatan faktor produksi. Rumah tangga produksi yang selanjutnya, rumah tangga produksi yaitu kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa. Ini berbeda dengan rumah tangga konsumsi yang menyediakan daripada pemilik produksi. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa rumah tangga konsumsi akan mendapatkan balas jasa daripada rumah tangga produksi yang menghasilkan baik barang atau jasa. Nah, berikutnya yaitu pelaku ekonomi yang ketiga, yaitu adalah pemerintah, di mana pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah sebagai pelaku yang mengatur, mengamankan, dan mengendalikan perekonomian suatu negara. Fungsi pemerintah dalam pelaku kegiatan ekonomi ini sangat penting karena mengatur daripada barang dan juga mengamankan barang yang tidak sesuai, bahkan mengendalikan perekonomian sebuah negara. Seandainya terjadi suatu barang harga tinggi, maka negara harus bisa mengatur biaya ataupun harga harus dapat stabil. Berikutnya itu ada masyarakat luar negeri yang merupakan pelaku ekonomi, karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya suatu negara tidak mungkin akan melakukan tanpa bantuan atau campur tangan negara lain, seperti halnya kerjasama dua negara disebut dengan bilateral, dan juga ada bekerjasama dengan negara-negara banyak dengan disebut multilateral. Nah, masyarakat luar negeri sebetulnya sangat penting, bahwasanya kita dapat mengekspor produksi yang ada di dalam negeri ketika kita membutuhkan, maka kita mengimpor barang dari luar negeri. Nah, peran masyarakat luar negeri ini terdiri daripada 4, yaitu sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan juga sebagai ahli. Nah, yang pertama sebagai konsumen, di mana ketika negara lain membutuhkan atau kekurangan daripada barang atau jasa, maka dari kita sebagai dalam negeri akan mengekspor kebutuhan daripada luar negeri. Sedangkan kalau sebagai produsen, seperti halnya kebutuhan atau keinginan kita dalam keinginan barang atau jasa, kita kekurangan, maka kita akan mengimpor dari luar ke dalam. Oke. Jadi saling berkaitan antara ekspor dan impor. Dan kemudian sebagai investor, seperti halnya kita negara berkembang, kita membutuhkan daripada investasi luar negeri, baik dana modal maupun hal yang lain, agar perekonomian tetap stabil dan terus dapat menjalankan kegiatan perekonomian. Dan berikutnya sebagai ahli, ya, seperti halnya banyak sumber daya manusia luar negeri yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, dan kita juga dapat memanggil, bisa bahkan mempekerjakan tenaga ahli dari luar negeri ke dalam negeri. Dan ini sudah banyak tenaga-tenaga kerja yang dari luar negeri berada di dalam negeri atau Indonesia. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Dan setelah ini ada latihan yang kalian coba kerjakan, dan kemudian kalian kumpulkan, ya, dan kalian kumpulkan. Setelah itu kalian kirim ke Google Classroom. Saya tunggu sampai akhir pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.